bukan budaya, itu direkam, disimpan di YouTube dan segala macam. Itu kan bagian dari budaya. Bagaimana kita bisa melihat perkembangan budaya? Ternyata pada masa pandemi ini tetap terjadi kegiatan budaya. Apa saja? Bahwa selama pandemi ini justru malah penelitian bangsa kita ini naik. Lihat dari jumlah data IRIN-nya, lihat dari jumlah laporan, jumlah artikel, dan seterusnya. Kalau itu sampai hilang, berarti kan catatan budaya kita juga hilang juga kan. Hilang dalam artian tidak bisa diakses, hilang dalam artian tidak bisa dimanfaatkan, rusak. Intelektual bangsa Indonesia juga hilang juga. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk presensi ya. Jangan lupa untuk presensi di layar. Ada tools presensi di sana. Jadi ini salah satu metode yang kemarin sempat kita otak-atik dengan mahasiswa untuk skripsi, dan ini mungkin bisa dijadikan juga skripsi kalian ke depannya, adalah sebuah analisis yang dibuat Cornell University Model. Apa itu? Yaitu checklist ya. Isinya mengukur seberapa tingkat kesiapan. Mereka nyebutnya katanya readiness melalui pertanyaan evaluatif. Hasilnya adalah 5 tingkat kesiapan organisasi. Modelnya udah lama, tahun 2003. Ada yang lain? Ada, nanti kita lihat. Ada beberapa yang mungkin bisa kalian bahas. Tapi ini dulu aja satu. Kenapa? Karena ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara yang lainnya masih berbahasa Inggris. Jadi, seperti juga di sini, digital preservation ada teknologi, organisasi, dan resource. Ada teknologi, ada pengorganisasian, ya, yang bisa dianggap manajemen, oke. Dan ada resources, sumber daya. Dari 3 pilar ini, masing-masing akan diukur. Bagaimana kebijakan dan perencanaan organisasi terhadap preservasi digital, infrastruktur teknologinya, termasuk di dalamnya aset digitalnya, dikelolanya dengan seperti apa, gitu. Dan kemudian juga sumber dayanya, konten penggunaan dari objek digital yang dipreservasi itu seperti apa. Kita tidak hanya bicara sumber daya per se saja, tapi juga bagaimana penggunaan objeknya bisa menjamin nggak, bisa terjamin nggak. Kita bisa simpen, oke, bisa ditelusur, tapi nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, dalam artian tidak pernah dimanfaatkan ya. Buat apa kita simpen selama 50 tahun kalau ternyata tidak ada manfaatnya? Kan lucu jadinya. Jadi ini parameter yang diukur dari 3 pilar tadi. Satu-satu kita bahas. Yang pertama dari sudut kebijakan, maka di Cornell Model tadi, kita akan melihat bagaimana organisasi menyatakan preservasi digital dalam visi dan misinya. Kenapa? Ada visi misi harus mencerminkan preservasi digital. Ya, visi misi ini kan mimpi ya, mimpi organisasi. Kalau dalam mimpinya itu mereka tidak mikirin dalam misinya, tahapan kegiatannya, dalam rencana strategisnya, tidak memasukkan preservasi digital, maka mustahil preservasi digital itu akan mendapat perhatian dalam kegiatan organisasi. Karena ini preservasi digital mahal. Nanti kita lihat di sumber daya ya. Juga dikaitkan dengan teknologi. Kita nggak bisa main-main. Harus ada rencana strategis terkait dengan teknologi. Dan kebijakan ini bukan hanya dalam visi misi, harusnya ada dalam dokumen yang tertulis. Ya. Termasuk tentang prosedur preservasi. Yang harus jadi catatan,
prosedur preservasi di sini bukan alih media. Kadang-kadang orang merasa bahwa, oh kita sudah kok melakukan alih media dari kertas di-scan jadi digital, ya kan? Itu oke, itu bagian dari preservasi. Tapi kita bicara preservasi yang lebih luas, lebih generik, ya. Di mana prosedur preservasi ini, kalau misalnya kalian punya aturan main, ya, rujukan kalian apa? Pakai modelnya OAIS kah? Pakai modelnya yang lain kah? Nah, semuanya harus ditulis kebijakannya, bukan hanya dari mulut ke mulut. Lalu dikaitkan dengan kebijakan juga, ada nggak tim ahli untuk memantau semua kegiatan? Ada nggak proses penilaian terhadap pelaksanaan visi misi tadi, penerapan dokumen tertulis? Ini adalah yang diukur nih, kebijakan. Nah, dari sudut yang kedua, pilar yang kedua, infrastruktur teknologi, maka batasan koleksi objek atau aset digital yang akan kita kelola, yang akan kita lestarikan, kita preservasi, itu mesti jelas. Formatnya, metadatanya, nah itu bagian dari infrastruktur teknologi itu. Lalu kemudian teknologi penyimpanan objeknya, medianya yang dipakai apa? Benar nggak kita bilang preservasi digital tapi nyimpennya hanya di USB? Cukupkah menyimpan di USB? Cukupkah menyimpan di server? Cukupkah menyimpan dalam bentuk DVD, dan seterusnya? Jadi teknologi penyimpanan objek, penyimpanan aset digital tadi, itu juga ditanyakan di modelnya si Cornell tadi. Apalagi? Dokumentasi dan proses, ya. Jadi kalau dilihat tadi kebijakan tertulis, maka dikaitkan dengan infrastruktur, dokumentasi dan prosesnya juga harus ada. Dan semuanya harus dilengkapi dengan metadata. Kenapa harus ada dokumentasi? Supaya satu, SOP tadi misalnya, siapapun yang melakukan proses preservasi itu semuanya terstandarisasi. Kalau ternyata kita tidak punya dokumentasi, tapi kita tahu cara melakukannya, ya hanya kita saja yang tahu. Begitu orang lain yang melakukan, nanti standarnya beda. Nah, kalau sudah tidak terstandarisasi, ya preservasinya ribet. Saya pakai standar PDF 1A, sementara petugas yang lain pakainya PDF 5, PDF 5 dan PDF 4 itu masih kompatibel dengan PDF 1A. Ya, berarti kan kita mesti melihara format 1A, PDF 4, PDF 5, ribet nih kalau nggak ada dokumentasi. Tahapan prosesnya juga harus jelas. Masih ingat OAIS, di mana di sana ada AIP, SIP, ya, Submission Information Packages. Waktu dikirim formatnya seperti apa, dialihkan jadi Archive Information Packages, prosesnya apa, tahapannya apa yang harus dilakukan oleh staff. Itu semua harus terdokumentasi dengan baik. Nah, orang Indonesia lemah di masalah dokumentasi. Karena ini bagian dari pemeliharaan. Kesiapan atas keusangan teknologi dan formatnya akan kita bahas lebih banyak lagi nanti. Di sini kesiapan dan keusangan teknologi berarti kemarin kita udah bahas contoh-contohnya. Silakan dipelajari lagi. Lalu kemudian integritas dan keaslian data, bahwa berkas yang kita simpan sekarang itu 50 tahun ke depan masih utuh, masih asli, meskipun formatnya sudah berubah. Yang tadinya disimpan di CD jadi di tab backup, lalu kemudian tab backup jadi digital backup, dan seterusnya mau dijadiin apapun,
Tapi integritas dan keaslian datanya tetap, kontennya tetap terjaga. Dikaitkan dengan infrastruktur teknologi juga adalah manfaat ulang, pemanfaatan ulang, reuse dari metadata. Bisa nggak metadata yang kita bangun tadi untuk melengkapi koleksi objek digital? Kenapa objek digital perlu metadata? Karena objek digital nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk pencariannya, maka dia akan butuh indexing. Indexing itu diambil dari metadata. Penelusuran kembali objek digital diambil dari metadata objek digital tersebut. Nah, bisa nggak metadata ini memastikan bahwa dokumen-dokumen ini ditemukan kembali dengan tepat, sehingga kalau saya ingin melakukan penelitian hal yang sama, misalnya, data-data yang dulu itu bisa dimanfaatkan lagi. Saya tidak harus turun lagi ke lapangan untuk mencari data yang sama. Cukup dengan memanfaatkan metadata. Infrastruktur kita memungkinkan nggak untuk sampai ke sana? Lalu ada sumber daya, konten, dan penggunaan. Itu yang ketiga. Yang ketiga, nah, sumber daya biasanya paling senang orang bicara tentang pendanaan. Dananya ada nggak? Kan kita ngomong tadi 50 tahun ya, 100 tahun kalau perlu, bukan hanya 1-2 tahun. Bagaimana kita memastikan selama 50 tahun kegiatan pelestarian tadi berjalan terus? Ada staf yang diganti, langsung ada penggantinya nggak? Berapa lama kecepatan penggantiannya? Kalau ada staf yang pensiun, umurnya karena sudah lanjut, tapi gara-gara nggak ada dana, nggak ada penggantinya, ya udah pincang deh itu jadinya reservasinya. Ini berhubungan dengan ketersediaan staf dan SDM. Pendanaan di sini bicara juga terkait dengan teknologi ya. Teknologi penyimpanan ini kan berkembang pesat. Bagaimana biaya untuk pengadaan peralatan yang memenuhi standar terbaru dari teknologi penyimpanan. Pernah nggak kalian ketemu atau mengikuti seminar tentang yang ada di pengelolaan aset digital asset management yang ada di CNN? Pembicaranya Yogi, Pak Yogi. Ada yang pernah ikutan? Atau nggak pernah ikutan semua? Nah, kalau kalian ingat, di sana Mas Yogi selalu bicara tentang apa nama peralatannya kalau di CNN untuk nyimpen berkas-berkas videonya. Ada yang ingat? Cold storage ya? Cold storage? Bukan. Mesinnya setinggi lemari gitu. Bentuknya pita digital. Ikut seminar tapi nggak merhatiin nih ya, cuma cari sertifikat. Nanti coba lihat di CNN. Informasinya sama Yogi Suprayogi. Nah, di sana itu alatnya keren. Pencariannya dengan tape. Satu tape itu bisa sekian giga. Sekian giga. Hampir tera bahkan. Tera. Karena satu hard disk kan sekarang tera ya. Satu tape-nya itu bisa sampai puluhan tera. Dan puluhan tera video dicari dalam waktu sekian detik dengan mesinnya. Jadi kalau ada rekaman acara CNN gitu, mau diputar ulang footage-nya, dia bisa nyari dengan alat tadi.
Apa? Ada yang tahu? Serius belum pernah ngikutin? Kayaknya pernah deh beberapa kali kok. Mas Yogi ini bikin kuliah umum di RC. Juga kuliah-kuliah tamu di kelasnya. Nah, itu harganya itu ya hanya broadcast semacam sekelas CNN saja yang mampu. Even stasiun TV kita masih belum mampu. Itu terkait dengan pendanaan. LTO. Nggak pernah dengar LTO? Linear Tape Object. Linear Tape Open, sorry. LTO 5, LTO 6, katanya sekarang sudah LTO 7. Tiap kali ganti tipe, maka peralatannya mesti update. Dananya kan nggak murah untuk mengupdate peralatannya. Kita lihat deh, LTO. LTO. Nah, sekarang LTO 8. Itu linear tape open. Ada nggak image? Image deh, image yang mencari ini. Image. LTO image. Nah, nih. 750 megabyte per second. Bentuknya tape. Satu tape-nya bisa sampai 30 tera. 30 film bisa masuk dalam satu tape. Image, mesinnya ada nggak? Image. Ini yang satuan ya. Kalau yang gedenya, nah ini dia. Bentuknya rak kayak begini. Lemari ini isinya satu, bisa bayangin ya. Ini satu tape segede gitu, masukin ke satu lemari. Satu lemarinya ada berapa tape? Satu mesin itu ada berapa tape? 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2, 16 kali 30, 180. 18, 16 kali 30 berapa? 300 tera. Petabyte kecil. Kalau kalian punya LTO jumlahnya berapa lemari? Tuh, 1, 2, 3, 4 loh. Keren banget nih. Tapi kan itu harus diupdate gitu. Karena LTO sekarang sudah 8. Jangan-jangan tahun depan keluar LTO 9. Kompatibel nggak? Itu urusannya tadi dengan infrastruktur teknologi. Teknologi penyimpanan objeknya gimana? Masih bisa nggak kita keep up? Plus struktural administratif. Kenapa struktural administratif penting dikaitkan dengan pilar ketiga? Karena di sini kepastian dari si staff. Kalau staffnya dipindah-pindahkan terus, ribet. Dia sudah dilatih untuk nanganin begini-begini, tapi kemudian dipindahkan, dimutasi ke tempat lain. Ya, bubar itu semua resources dalam hal sumber daya manusianya, staffnya. Gara-gara struktural administratifnya nggak jelas. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus melakukan penilaian, dan segala macam. Jadi kita punya SDM, oke, pintar-pintar, tapi nggak punya struktur yang jelas di organisasi preservasi digitalnya. Ya, ini akan sia-sia. Kira-kira gitu. Jadi itu 3. Lalu kemudian kita punya 5 kan tadi ya, ada 5 tingkat kesiapan. Yang diukur dengan checklist tadi, kalau kita menggunakan checklist itu, maka kita bisa menilai levelnya itu ada di mana. Acknowledge, hanya baru paham, baru mengerti gitu ya.
Di level act berarti mereka sudah mulai melakukan preservasi digital. Di consolidate itu berarti sudah ada konsolidasi. Biasanya kalau preservasi digital atau alih media itu kan tiap bidang, tiap divisi bisa melakukannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang preservasi digital mungkin diawali dengan proses alih media. Proses alih medianya pun sudah ada konsolidasi. Standarnya sudah sama, mesinnya sudah sama, prosedurnya sudah dilakukan, meskipun dilakukan oleh banyak divisi, dilakukan oleh banyak pihak, tapi semuanya menggunakan standarisasi yang sama. Nah, itu sudah masuk ke consolidate. Kalau di act misalnya itu baru ya perpustakaan nyeken sendiri, lalu kemudian bagian penelitian nyeken sendiri, mengalih mediakan koleksinya sendiri. Di perpustakaan pakai LTO misalnya, di lembaga penelitian masih pakai CD. Nah, itu berarti belum konsolidasi antar lembaga. Nah, apa bedanya konsolidasi dan institusionalisasi? Institusionalisasi. Nah, ini artinya bahwa semua program itu sudah diakui di level organisasi, bukan lagi hanya sebatas unit, divisi ya. Jadi memang itu sudah bagian dari organisasi yang memastikan bahwa setiap divisi melakukan preservasi digital, misalnya. Bukan kalau di sini masih proyek mungkin ya. Ini juga proyek. Ini proyek tapi proyeknya berdiri sendiri. Nah, ini proyeknya sudah satu proyek untuk banyak divisi misalnya. Nah, kalau di sini kita sudah tidak bicara proyek, tapi program yang setiap tahun harus dilakukan. Kalau proyek kan proyeknya habis ya selesai lah sudah. Nah, kalau di institusionalisasi itu preservasi digital bukan lagi proyek, tapi program. Karena sudah jadi bagian rutin dari organisasi. Nah, kalau sampai dia sudah melakukan kerjasama preservasi digital, ya, dengan organisasi di luar kelembagaannya, misalnya kerjasama dengan perpustakaan lain, atau kerjasama dengan BRIN, atau kerjasama dengan apa di luar negeri, gitu ya. Nah, itu berarti eksternalisasi. Tapi eksternalisasi bukan berarti memanfaatkan vendor dari luar ya untuk mengelola preservasi digital. Tidak hanya sebatas itu. Tapi eksternalisasi ini kerjasama. Jadi artinya standar yang kita pakai antara institusi A dan institusi B sama. Prosesnya pun bisa saling dipertukarkan. Akses antara data antara institusi A dan institusi B dengan mudah kita bisa saling kerjasama untuk memanfaatkan tadi data mentah. Nah, ini adalah tingkat-tingkat kesiapan. Ini penjelasannya, knowledge. Jadi baru sampai pemahaman, ya kan? Biasanya belum ada kebijakan. Kalaupun sudah ada, biasanya hanya tersirat, belum tertulis. Dan mungkin hanya manajer-manajer tingkat level atas yang tahu. Kepala perpustakaan tahu, tapi stafnya nggak paham preservasi digital. Nah, itu berarti masih baru sampai di tahap pemahaman. Tapi kalau sudah tertulis, maka harusnya baik itu kepala perpustakaan maupun staf perpustakaan level bawah, itu juga harus paham. Ya. Infrastrukturnya tidak ada atau heterogen untuk semua jenis objek digital. Nggak peduli mau itu audio visual, mau itu teks ataupun image, ya. Apapun itu bentuknya, tapi semuanya disimpan dalam, ya pakai aja CD buat nyimpan data digital. Udah semuanya simpan aja, cemplungin aja ke server. Padahal kan harusnya infrastrukturnya tergantung dengan objeknya. Ya. Jadi heterogen, semua dianggap sama, satu untuk semua. Memang nggak boleh, Pak? Boleh, tapi kan harus ada penelitian dulu, harus ada identifikasi dulu. Benar nggak objek digital ini cocok untuk disimpan dalam bentuk seperti ini? Reaktif sifatnya, ini knowledge, hanya baru paham. Kalau ada masalah, barulah wah ternyata format ini sudah
tidak bisa dibuka lagi, baru deh kelabakan. Cari format yang lama, aplikasi yang lama, install dulu, lalu dikonversi. Reaktif berarti. Tidak mengantisipasi bahwa oh nih sudah keluar nih PDF yang baru, kita perlu ganti nggak ya? Meskipun yang lama masih bisa dipakai, gitu kan? Kalau reaktif, begitu data yang lama diperlukan, nggak bisa dipakai, baru kita kerjain. Nah, reaktif. Kalau sudah memulai, sudah melakukan, nah ini biasanya kebijakan dan perencanaannya masih tersirat, bisa saja, atau sifatnya ditulis secara umum. Bukti komitmen organisasi bisa diakumulasikan, ya. Artinya mungkin, oh, kita sudah bikin proyek ini, kegiatan ini, begini, ada bukti-bukti semua bahwa kita sudah punya kebijakan dan perencanaan. Tapi sifatnya mungkin hanya generik, SOP-nya belum ada. Nah, itu masih baru memulai observasi. Ya. Terkait dengan infrastruktur, maka biasanya persyaratan teknisnya sudah ada untuk setiap proyek. Oke, kalau yang namanya alih media dari kertas ke digital, maka standarnya sudah disebutkan. Standarnya harus di-scan DPI sekian. Full color berapa bit color. Ukurannya harus minimal sekian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau foto begini, kalau database formatnya harus apa yang disimpan. Ada persyaratan teknis terkait dengan spesifik dari kegiatan proyek. Tapi sekali lagi masih reaktif. Jadi kalau ada proyek A, ya untuk proyek A aja nih persyaratannya. Begitu proyek B, ya proyek A dilupakan. Nah itu udah berarti meskipun ada, tapi kita baru memulai tahapannya. Di konten digitalnya biasanya akan tersebar. Saya mendigitasi perpustakaan, ya disimpan di perpustakaan. Oh, unit penelitian riset mendigitasi data-data laporan, disimpannya di sana. Nggak ada storage yang terintegrasi, sehingga bisa jadi ada duplikasi. Ya. Alatnya dari mana? Alatnya ada di kearsipan, ya, simpannya di sana datanya, bukan di perpus misalnya. Karena yang punya alat ya di unit kearsipan. Tergantung proyek. Alat itu belinya pakai duit proyek apa. Siapa yang jalanin proyek, maka alat itu harus disimpan di sana. Nah, gitu. Jadi dukungan teknologinya juga sebatas proyek. Proyeknya ada dukungan. Proyeknya selesai, bisa jadi dukungan teknologinya hilang. Jadi belum ada perencanaan teknologi lintas proyek. Konsolidasi, tadi udah bicara konsolidasi, antar proyek ini sudah saling terintegrasi, terkonsolidasi, saling berhubungan. Ya. Ini beberapa catatan kebijakannya, biasanya komitmennya sudah dinyatakan eksplisit, ada kebijakan dasarnya, lalu kemudian ada kebijakan strategisnya juga, sehingga kebijakan ini sudah dilihat sebagai bagian dari solusi. Kebijakan preservasi digital itu adalah bagian dari solusi masalah. Bukan lagi hanya sekedar mimpi. Visi misi mimpi ya. Infrastruktur teknologi mungkin ada minimal, ya, tapi ada upaya sistematis. Cenderung lebih besar untuk perencanaan pertumbuhan ke depan. Minimal, tapi lebih besar. Ya, infrastrukturnya standarnya sudah sama semua. Ya kan? Jadi skopnya sudah lebih besar. Scanner standarnya sama semua. Kemampuan minimal harus begini. Nah, itu udah sama semua tuh. Artinya infrastruktur teknologinya memang minimal, belum semuanya terintegrasi, belum terpusat misalnya. Tapi tiap unit mungkin punya dan alatnya sama. Tapi artinya apa? Infrastrukturnya cenderung lebih besar. Nanti kalau ada kerusakan ya
atau ada pergantian, kan berarti semuanya harus diganti. Jadi cenderung akan lebih besar. Konten dan penggunaan. Menilai kelestarian kesiapan koleksi saat ini dan menentukan persyaratan agar keberlanjutan membangun memelihara koleksi maupun sumber daya. Jadi di sini sudah ada penilaian terhadap aset ya. Si proyek-proyek atau unit-unit yang melaksanakan proyek ini sudah mulai menilai. Nah, tadi institusionalisasi ini bisa kalian lihat, entitas di seluruh organisasi yang mengkoordinasi, mengotorisasi. Jadi ada satu entitas, satu bisa unit, bisa apa, koordinator gitu ya. Tapi dia bertanggung jawab untuk seluruh organisasi, bukan hanya untuk setiap proyek. Nah, itu ada satu entitas yang mengatur kebijakan dan perencanaan dari preservasi digital. Di mana si entitas ini akan membangun ini kerangka kerja kebijakan dan fokus ke depan. Tugasnya dia ini melihat organisasi ke depannya tuh mau apa dikaitkan preservasi digital. Infrastrukturnya juga sudah respon dan antisipasi kebutuhan ke depan kira-kira seperti apa sudah bisa dijawab. Infrastrukturnya terdistribusi atau bisa juga terpusat, terserah. Tapi ini semua satu kesatuan di bawah koordinasi kebijakan yang sama. Nah, investasinya didasarkan pada persyaratan dari top manajemen dan diterapkan di seluruh organisasi. Jadi, kata kuncinya adalah di seluruh organisasi. Meskipun yang bikin top manajemen, tapi seluruh organisasi harus melakukan. Kebijakannya juga bukan lagi parsial, hanya di level manajer bawah, tapi sudah top manajemen. Konten dan penggunaan juga sudah dilihat, tidak semua barang akan dialih-mediakan, ya. Tidak semua dilestarikan. Jelas kriterianya apa saja yang harus dikonservasi, apa aja yang harus dipreservasi, ruang lingkupnya apa. Kalau keuangan itu jelas apa yang harus dipreservasi, aset apa yang harus dipelihara terus-menerus. Ya. Layanan untuk capture, menyimpan, memelihara, menjadikan akses ke sumber daya digital menjadi bagian integral. Dan semuanya tunduk pada pemantauan, pengukuran, keandalan, dan konsistensi layanan yang jelas. Gara-gara ada satu unit yang mengontrol. Eksternalisasi, sudah ada kolaborasi antar organisasi lain. Oke. Dan sumber daya kolektifnya tentu harus diakui sama-sama oleh organisasi tersebut. Artinya, kalau kita punya kemampuan preservasi digital yang bagus, organisasi dari luar kerja kelembagaan kita itu bisa meminta atau memanfaatkan kemampuan unit preservasi di dalam internal kita untuk membantu mereka. Jadi sudah ada kerjasama. Dan itu diakui bahwa kita memang punya kapasitas. Ini penelitian skripsi yang dilakukan kakak kelas U. Ada deskripsinya, coba lihat ya kalau mau dibaca. Mana dia membuat penelitian ini 5 lembaga, pengelola repositori institusi di DKI dan Tangerang. Jadi ini tahun 2019 kelar, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, nilainya seperti ini. Apakah mereka punya kebijakan? Yang positif cuma 13%. Sisanya tidak yakin. Apakah infrastruktur teknologinya siap melakukan preservasi digital? Ya lumayan, hampir separuh. Tapi yang tidak yakin juga masih lebih tinggi. Kalau ini dijumlahkan masih lebih besar ya. Ini yang tidak punya dan tidak yakin. Tidak yakin kan bisa jadi dia nggak tahu punya atau tidak gitu kan. Kalau yang ini kan dia positif bahwa dia tidak punya. Kalau yang ini positif saya punya infrastruktur. Nah kalau yang ini kan tidak yakin.
Kalau ini tidak yakin kita bisa anggap pastinya tidak punya nih, maka jumlahnya berarti berapa persen? Sumber daya keberlanjutan ini yang menarik. Sumber daya berkelanjutan 58,18%, lebih dari separuh. Tapi kalau dilihat dari data yang tadi, harusnya sumber daya keberlanjutan itu kan keorganisasiannya sudah tercipta ya. Bagaimana sumber daya berkelanjutan? Nah, ini agak aneh nih, karena biasanya kebijakan perencanaan positif, barulah sumber daya berkelanjutan bisa terbangun. Yang saya curiga adalah ini kegiatan proyeknya jangka panjang, gitu kan. Tapi jangka panjangnya ini ya tetap proyek, bukan bagian dari institusionalisasi organisasi. Sehingga proyek dianggap, ya proyek punya dana kok. Mereka jawab, ya. Padahal sebenarnya itu dananya dana proyek, bukan dana organisasi. Oke. Nah, untuk identifikasi kesiapan yang lain, sebenarnya banyak tools-nya. Kalian bisa belajar ini mencari gitu ya, mencari tools yang tepat untuk kalian pilih nanti kalau kalian sudah kerja. Ada yang namanya Drambora, Digital Preservation Capability Maturity Model, ada yang Core Facil, terserah mau pakai apapun. Tapi yang penting adalah sebelum melakukan preservasi digital, mungkin kita mesti melakukan identifikasi seberapa siap sebenarnya kita melakukan ini. Sehingga nanti kalaupun kita mengambil kebijakan, kita sudah berbasis pengetahuan yang bisa valid ya, bisa dianggap valid. Nggak hanya sekedar, oh kita mesti melakukan ini, kita mesti bikin alih media. Nggak, semuanya harus didasarkan informasi yang akurat. Ini Drambora, tools-nya online ya. Saya sendiri belum banyak menggeluti ini, tapi ke depan saya akan coba lebih jauh. Drambora itu apa? Nah, ini Drambora. Ini sih, oh jangan image saya perlu, oke ini dia. Ya, Drambora itu sekarang interaktif website. Intinya ini juga sama, mirip untuk mengukur tadi. Register, bla bla bla, tentang toolkitnya. Nanti setelah kalian dapatkan, kalian bisa melengkapi ini semua. Offline copy of Drambora Toolkit. Saya belum punya nih. Sementara ke depan kita harus pelajari lebih jauh sehingga nanti kalian bisa lebih siap menghadapi pelaksanaan preservasi digital. Toolkitnya itu apa sih? Nah ini dulu. Download offline version kita mesti daftar dulu. Bisa kalian pelajari itu, lalu kemudian DPC MM juga. Yang menarik ini sebenarnya Core Facil ini kalian bisa kerjakan sendiri karena itu self ya. Ini adalah self approval. Jadi kita menilai diri kita lalu kemudian ada reviewer. Coba kita lihat coretracil.org, coretracil. Yang kemarin berapa kelompok, ada yang ingat? 9. Rosita lagi double ya. Oke.
Kalau kalian mau dinilai, kalian bisa bayar administratif fee. Tapi kalian bisa mengukur sendiri. Oke. Sekarang baca di sini detailnya. Ada 16 pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Hampir mirip ya. Apakah punya explicit mission, misi yang jelas? Apakah punya lisensi terkait akses data digital yang kalian miliki? Di mana keberlanjutannya? Ini terkait dengan organisasi ya. Di sini ada juga confidentiality. Struktur organisasinya gimana? Nah, dikaitkan dengan objek digitalnya, integritasnya, masing-masing akan punya perbedaan. Tapi pada prinsipnya, kalian akan bicara tentang organisasi, lalu terkait dengan konten atau itemnya itu sendiri, ada yang nambahin tentang security-nya, di sini terkait security. Workflow, discovery, identification, ini pemanfaatan, dia masukinnya di pemanfaatan dan data reuse. Kalau yang tadi Cornell itu masukinnya di sumber daya ya. Nah, ini dikaitkan dengan teknologi, tetap mesti ada. Ada security. Kalau di mana Cornell tadi, security nggak banyak. Cara jawabnya gimana? Bisa nggak kalian isi? Data reuse, repository enable, benar nggak? Oh iya, kita bisa. Database kita memungkinkan adanya bla bla bla. Nah, kalian harus cerita. Kalau nanti kalian cerita, lalu kemudian kalian sertakan juga bukti-bukti dokumennya, maka kemudian bukti-bukti pendukung bahwa kalian sudah melakukan itu semua disepakati, barulah kemudian kalian dapetin data seal of approval. Sehingga nanti repository kalian dianggap trustworthy, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kalau tadi kan ada 5 ya. 5-nya tuh di mana sih? Nah, kalau kalian mengerjakan ini, jawab dengan jujur, gitu, maka sebenarnya juga kalian sudah bisa melihat. Kira-kira kita ini lemahnya di mana? Di organisasi, di teknologi, ya kan? Wah, ternyata visi misi aja kita belum punya. Ternyata kita nggak ngurusin lisensi. Nah, dari sini aja bisa kalian lihat bahwa oke, kita masih dari berapa nih? Ada 13, 16. Ada 16 pertanyaan, ya kan? Dari 16 pertanyaan berapa yang positif kita miliki dan atau baru pada tahap persiapan saja? Nah, itu tugas kalian tuh nanti. Kalau kalian ingin melakukan atau menjalankan preservasi digital di organisasi kalian nanti. Jadi ada Drambora, Core Trustworthy, lalu kemudian DPCMM, ataupun tadi yang punya Cornell. Cornell itu yang pertama, 2003 ya. Kalau yang pertama aja kita masih belum bisa memenuhi, jangan-jangan yang ke belakang-belakang ini sama sekali kita nggak bisa memenuhi. Itu catatannya. Oke, beberapa bibliografi.
Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, bisa nggak kalian bikin peta? Kalian bikin peta, nanti yang Grambora saya akan coba download. Grambora saya coba download, saya taruh di sini, lalu ke kuliah ke-8. Jadi di sini kalian pelajari. Ini versi bahasa Indonesianya dari Coral University. Kalian pelajari. Kalian coba cek mana yang bisa kalian jawab atau ada yang tidak kalian pahami nggak? Kalau ada yang tidak kalian pahami, berarti kalian belum mampu, kemungkinan besar kalian belum siap, belum siap, ataupun baru levelnya pada level 1 untuk melakukan preservasi digital. Kalau tadi 16 pertanyaan, ini ada 16 halaman. Tapi pada prinsipnya tetap sama. Ini bisa kita lihat dari, nah ini, infrastruktur teknologi, ya kan? Lalu kemudian sumber daya, dan yang paling atas adalah Screen-nya belum terlihat. belum terlihat. Iya. Bentar. Sorry. Share screen. Nah ini, kalau PDF-nya kalian buka yang di layar ya, maka ini adalah kuesionernya. Ini yang dari Cornell. Saya coba terjemahkan sama kakak kelas kalian, kemudian saya perbarui. Jadi pertanyaannya tetap ada 3. Kesiapan organisasinya ditanyakan, dikaitkan infrastruktur organisasinya apa, apakah kalian memiliki kebijakan panduan dalam pemilihan, pemusnahan, dan pengadaan objek digital? Ya, tidak tahu. Adakah persyaratan tulis dalam mengalihkan koleksi dari pembuat kepada repositori? Kalau ini ada, harusnya dia pasti ada sudah merujuk ke OIS. Ya. Tadi terkait dengan organisasi ya, infrastruktur organisasi, lalu kemudian infrastruktur teknologi, kondisi terkini. Kalian ngelola e-journal berlisensi, kalian juga ngelola arsip kelembagaan, kalian memelihara situs web, gimana dengan email, apakah kalian kelola dengan baik, apakah berkas-berkas word processing, pengolah kata dikelola, kalian preservasi gambar-gambar digital, berkas PDF, deposit, ada data discovery dan identification. Ini model OAIS-nya gimana, kalian akur atau tidak, dan kemudian sumber daya. Apakah ada sumber pendanaan khusus? Nah, kadang-kadang dijawabnya di sini ada masalah adalah ini. Mereka nggak baca.
jangka panjang koleksi objek digital. Ini mesti ditulis untuk 5 sampai 10 sampai 25 tahun ke depan misalnya. Pasti jawabannya tidak. Rata-rata akan tidak. Karena kalau hanya punya perspektif jangka panjang ya. Staf, silakan jelaskan. Siapa stafnya? Berapa jumlahnya? Sebutkan gelar jabatan. Nah, dari sini sebenarnya nanti kalian bisa ngelihat. Wah, koleksi kita ternyata jumlahnya sekian ratus ribu. Stafnya cuma 1. Cukup nggak sih? Nah, jadi dari infrastruktur sumber daya, dari pilar sumber daya, kita masih kekurangan SDM. Apakah staf yang ditunjuk untuk preservasi digital punya kemampuan manajerial preservasi, pengelolaan preservasi yang baik? Tentu kaitannya dengan digital ya. Kalau kemarin kalian ke Perpusnas kan preservasinya konservasi media kan di sana. Ya, itu konservasi media, bukan preservasi digital. Kita juga ada konservasi media, tapi biasanya kita nggak sampai ke sana. Karena mahal bener. Oke. Staff. Silakan kalian pelajari. Bisa nggak kalian mapping pertanyaan ini dengan yang 16 ini? Oh, security ini ditanyakan di pertanyaan nomor ini. Kalau itu sudah bisa kalian lakukan, maka enak tuh nanti. Kalian bisa milih, kalian bisa menjadi konsultan ya, untuk membantu lembaga-lembaga yang ingin melakukan preservasi digital. Kan kalian tinggal tanya, sudah ada belum sih visi misi di lembaga ini terkait dengan preservasi digital? Oh, ternyata belum ada. Di sini kan juga sudah ada pertanyaannya. Jadi bisa kalian buat Excel misalnya. Saya nggak akan minta untuk dikumpulkan. Tapi kalau kalian bisa melakukan ini, kalian sendiri yang dapat manfaat ya. Ini Cornell misalnya. Cornell. Lalu yang ini adalah Cornell. Oke, di Cornell itu kan ada level A, apa? Infrastruktur organisasi. Lalu kemudian di bawahnya ada apa? Visi misi. Lalu kemudian ada SOP misalnya. Lalu kemudian ada infrastruktur apa? Teknologi. Lalu kemudian ada pertanyaannya macam-macam ya, banyak. Kalian identifikasi. Lalu dari sumber daya. Nah, di sini Kortrasilnya nomor berapa nih? Oh, di sini nomor 1. Oh, di sini nomor 2. Di sini di nomor 2 juga ada infrastruktur teknologi. Sehingga nanti kalian bisa mapping antara Kortrasil dengan Cornell. Lalu bisa juga kalian membandingkan. Nah, ini namanya sistematik belajarnya. Grambora kan. Coba ya, boleh nggak ya saya minta? ACID. Saya email which include URL in the document. Okay.
Berarti saya mesti buka email Yarsi. Email Yarsi. Ya, belum masuk. Masuk di spam kah? Enggak. November 11 enggak juga. Inbox. Refresh. Oke, mungkin butuh waktu. Kalau misalnya kita sudah dapat, kalian bisa tuh melakukan hal yang sama. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kita bikin pertanyaan gitu, Pak. Nggak, buat kalian aja sendiri. Buat saya sih, yang jelas saya akan minta kalian pelajari Cornell dan Prasil paling tidak yang sudah ada di layar ya. Kalau kalian bisa nambahkan lagi yang Drambora gitu kan. Oh, Drambora pertanyaannya begini, sehingga nanti mau pakai tools apapun, kalian sudah siap. Kalian diminta untuk bikin Drambora. Oh, Drambora ternyata terlalu banyak, Pak, pertanyaannya. Oh, Cornell terlalu banyak, pas pakai Prasil aja yang cuma 16. Nah, itu kan jadi ini kalian. Ilmu buat kalian untuk bisa melihat mana sih yang sesuai dengan pilihan kalian. Nah, ini nggak ada nih yang saya lihat ya, lembaga-lembaga yang mengklaim bahwa mereka melakukan konservasi digital, melakukan ini secara sistematis. Mereka bikin kegiatan kebanyakan dikaitkan dengan teknologi. Kalau dilihat tadi ya, nih. Nah, ini positif infrastruktur di perpustakaan itu paling banyak ngurusin konservasi digital kaitannya dengan teknologi. Beli alat, kali media, proses nyimpen filenya. Tapi infrastruktur teknologi yang lain, nah, dipikirin nggak? Kalau dilihat dari sini, maka dengan yang saya ragukan yang ini ya, maka di Indonesia kecenderungannya preservasi digital selalu dikaitkan dengan teknologi. Padahal preservasi digital itu bicara juga kebijakan, bicara juga sumber daya, bicara juga keamanan data. Mereka bicara infrastruktur teknologi, oke kita punya repositori, punya, semua punya. Tapi siapa yang mengelola? Ada nggak tadi entitas yang memang bertanggung jawab untuk pengelolaan repositori organisasi, repositori institusi? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, dengan mencoba kalian menjabarkan ini tadi, ya kan, kalian pelajari tadi, maka harusnya kalian bisa menilai atau paling tidak bisa tahu lah Prasil itu seperti apa, Cornell itu seperti apa, Drambora atau yang lain silakan kalau mau ditambahin. Gitu. Ya, kalau kalian lihat di sini 46,75 ini sumber daya berkelanjutan tadi masih saya sanksikan hasil pengumpulan data skripsi kakak kelas. Karena kalau dilihat ini adalah proyek, jadi memang di Indonesia preservasi digital itu sama dengan teknologi. Mereka dominasinya di teknologi. Yang penting punya alat, yang penting bisa nyimpen, yang penting bisa. Tapi kebijakannya punya nggak? Ternyata kan kecil. Ini mereka sudah punya loh repositori institusi, tapi yang dikonsentrasikan di bagian teknologinya saja.
Di bagian sumber dayanya, ini patut dipertanyakan. Apakah benar repositori institusi ini bukan hanya sebuah proyek? Kalau ini angkanya benar, keren. Tapi kalau ini ternyata salah paham, nah itu menjadi masalah. Repositori institusi kan bukan 1-2 tahun, tapi 50 tahun ke depan. Organisasi kita kan, apakah HRC umurnya cuma sampai 2 tahun lagi? Kan tidak. Bisa jadi HRC akan sampai, kemarin sudah 53 tahun, sampai 100 tahun lagi. Sampai umurnya 100 tahun. Artinya kan gimana sumber daya? Orangnya gimana? Kemampuan orangnya seperti apa? Nah, ini kan semua harusnya muncul di jawaban-jawaban yang ini. Itu yang menarik. Jadi kalau kalian kembali lagi ke sini, core ratio, infrastruktur tadi nomor berapa? 1 ya, visi misi. Standar operasional prosedur sudah ada belum di core ratio? Infrastruktur teknologi nomor berapa? Infrastruktur teknologi nomor ini ada organizational infrastructure. Apa yang dibahas? Export guidance. Integritas data. Integritas data bagian infrastruktur teknologi kan ini ada nih nomor 7. Ini padanannya apa? Yang ada di data integrity. Bisa kalian lihat di questionnaire ini. Integritas. Keamanan, keamanan ada 1 pertanyaan. Tambahin nanti kalau sudah berhasil dapat Grambora. Dapat nggak? Update. Ya, dapat. Ayah nih emailnya. Mama. You have sent an email which includes the URL. This URL 3 hours from now. 3 jam. Ini update email berapa jam sekali nih? Kalau keburu expired, nggak bisa kita dapat lagi. Oke, ada pertanyaan? Saya tidak akan mengumpulkan tugas untuk yang ini, kesiapan. Tapi saya berharap kalian mempelajari tadi. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya tadi, coba bisa nggak kalian bandingin antara Cornell dengan core ratio, atau dengan Grambora, atau dengan tools yang lain nanti kalau kalian. Ya, ini mereka bicara preservasi digital, masalahnya adalah mereka sudah bicara hampir 20 tahun yang lalu. Sementara di Indonesia, tadi di DKI dan Tangerang aja, itu datanya seperti tadi. 2 tahun terakhir ya, kalau itu 2019, mereka baru di level pemahaman. Kan susah jadinya. Kita ketinggalan hampir lebih dari 10 tahun. Nah,
data yang 10 tahun itu gimana kabarnya itu? Hilang nggak? Masih bisa nggak? Kepake nggak? Ini jadi pertanyaan menarik. Untuk tugas kalian nanti ke depan sebagai pustakawan yang kalau mau mendalami preservasi digital. Belum banyak yang mainan preservasi digital. Ini ya, Jakarta loh, ini DKI Tangerang, kan di ibu kota. Tapi hasilnya seperti ini. Levelnya baru memulai. Berarti baru pada level ini Act. Itu pun di sininya masih lemah. Kebijakannya belum ada, ya kan? Mereka memulai, tapi tanpa didukung oleh perencanaan dan kebijakan yang matang. Oke, setinggi-tingginya adalah memulai. Tapi kebanyakan saya yakin masih pada level pemahaman. Yang level memulai itu yang 13%. 13% dari 5 berarti kan cuma ada berapa? Satu lembaga doang yang sudah siap dari sudut preservasinya, dari kebijakan dan perencanaan. Sementara yang lainnya bahkan kurang. Ini dari, kalau mau disebutkan ya, ada nih universitas, perguruan tinggi semua nih lembaganya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Saya masih penasaran. Kapan nyampenya ya? Kemana dulu nih suratnya? Atau saya coba deh. Saya coba daftar lagi ulang pakai Gmail. Oh enggak ya, pakai Gmail. Bisa lebih cepat. Download offline version. Bapak, Ya, saya ingin bertanya, Pak. silakan. Hubungan antara preservasi digital dengan visi misi dalam sebuah organisasi itu bagaimana ya, Pak? Visi misi adalah mimpi ya. Mimpi, rencana strategis dari organisasi. Oke. Nah, kalau tadi preservasi digital itu harusnya jangka panjang kan? Jangka panjang artinya orangnya harus jelas. Dana pendanaan, budgetingnya harus jelas. Kalau itu semua tidak dinyatakan secara eksplisit di visi misi, wah itu kacau itu. Bagaimana kalian menjamin bahwa orang yang ada atau orang yang ahli di preservasi digital tidak akan dipindahkan ke bagian lain? Itu yang jadi masalah. Jadi di visi misi harusnya jelas dinyatakan. Oke, itu coba lihat ya. Kita cari di digital preservation. Vision and mission strategic. Okay. Strategic policy.
atau statement, digital ada pernyataan. Nah, ini dari NLA, National Library Association. Cookies. Pusing. Lewat dulu. Oke. Lihat lagi yang lain. Nih. Jelas-jelas dinyatakan bahwa kalian lihat. This statement outline National Library Australia policy. Statement kalimat ini menggarisbawahi NLA, Perpustakaan Nasional Australia, kebijakan NLA, dalam preserving, dalam melestarikan koleksi digital mereka, dan juga bekerja sama dengan yang lain untuk preserve, melestarikan sumber-sumber informasi digital. Kan jelas. Di visi misinya dia, di tujuan organisasi dinyatakan bahwa memang saya mengakui saya harus melakukan konservasi digital. Ini kan janji. Nah, nanti tinggal masalahnya adalah janji ini benar nggak diwujudkan dalam target dan, nah ini target. Bahwa Library Nasional, Perpustakaan Nasional Australia nih, dia infrastrukturnya disiapkan, mengembangkan terus, ya kan? Primary objective digital preservation activities-nya adalah maintain the ability and meaningful. Kan jelas berarti kan? Sehingga kalau ternyata ada audit gitu kan, benar nggak sih perpustakaan ini menjalankan janji-janjinya? Benar nggak perpustakaan ini bisa dipercaya sebagai repositori nasional Australia? Kan bisa dinilai dari sini. Nanti tentu didukung lagi tentang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahwa cakupan dari koleksi perpustakaan digital nasional Australia itu adalah nih. Berarti kita bisa berasumsi dengan membaca dokumen ini, manuskrip, picture, peta dalam format digital yang ada di Perpustakaan Nasional Australia bisa diakses. Bahwa kalau kita mau cari peta-peta kuno, ya kan, dari arsip perpustakaan dari yang ada di Australia, kita bisa lihat di sini. Library Archival Collection dari Perpustakaan Nasional Australia. Mereka sudah nulis ini tapi nggak ngerjain gitu kan lucu banget kayaknya deh. Oke, itulah kenapa visi misi harusnya mencantumkan dengan jelas bahwa mereka melakukan preservasi digital. Karena tanpa ini juga nanti nggak bisa minta anggaran kan? Mana preservasi digital nggak ada kok di program kerjanya Perpustakaan Nasional Australia. Kok Toto minta duit buat beli minta duit untuk budget pembelian peralatan alih media. Nah,
Nggak bisa kayak gitu. Oke. Digital Presentation Strategy and Policy ini bagian dari visi misi. Apa saja yang harus dimasukin? Bagaimana sistem memonitoringnya? Karena harusnya nanti data atau aset kita itu bisa diaudit. Benar nggak sih? Data yang kita simpan 50 tahun ke depan masih tetap sama. Itu tentu harus tercermin dalam visi misi tadi, dalam kebijakan dan strategi konservasi digital organisasi. Itu ditulis dalam visi misi, dalam dokumen strategik organisasi. Makanya penting. Di situ kaitan. Oke, ada yang mau ditanyain? Yang lain? Pak, izin bertanya. Tapi maaf kalau misalkan pertanyaan saya kurang jelas atau karena saya susah menyusun kata-katanya. Jadi kan tadi yang Bapak bilang kalau ngelakuin konservasi digital itu harus 50 tahun ke depan, nggak boleh 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kalau misalkan sumber dayanya itu kan harus memenuhi kriteria gitu kan ya Pak. Kalau misalkan sumber daya manusianya itu nggak masuk kriteria, selama 50 tahun ke depan itu apakah mungkin data-datanya itu tuh hilang gitu aja? Kayak misalkan udah 50 tahun nih Pak, terus nggak ada yang bisa ngelanjutin gitu Pak, apakah hilang? Apa mungkin bisa terjadi? Ya itu tadi, dark ages. Berarti sejarah kita 50 tahun ke belakang itu bisa jadi nggak bisa diakses lagi. Berarti hilang gitu aja dong Pak? Iya. Itu jeleknya format digital. Memang keren ya, bisa di-share, kan? Bisa dibagi setiap saat, nggak ada batas waktu, siapapun bisa mengakses. Tapi begitu kalian tidak melakukan preservasi, kalian tidak membuat perencanaan yang matang. Dan itu kejadian. Kejadian di perpustakaan terbesar di negara ini. Mereka membuat buku digital dalam bentuk flipping book. Untuk apa? Untuk arsip-arsip kuno. Oke. Lalu kemudian yang jadi masalah adalah mereka mengikuti kemauan dari vendor. Oke, pakai flipping book ini. Dipakailah itu flipping booknya, model X. Misalnya. Satu saat setelah berapa tahun kegiatan alih medianya selesai, komputernya, servernya mengalami kerusakan. Oke, datanya bisa dikembalikan. Problemnya bukan di datanya bisa dikembalikan. Tapi ternyata format yang ditawarkan oleh vendor beberapa tahun yang lalu itu adalah format yang sudah kedaluarsa. Jadi begitu dicari, nggak ada alat lagi atau program yang bisa buka flipping book itu. Jadi hampir 50% gagal, rusak, hilang dari berapa puluh ribu dokumen. Either mereka harus melakukan proses alih media dari bahan-bahan yang kuno tadi, arsip kuno tadi, atau mereka harus mencoba mencari aplikasi yang kedaluarsa itu bisa tetap dibuka lalu dikonversi. Tapi pada prinsipnya, pada akhirnya, akhir cerita, bahwa lembaga tersebut kehilangan sekitar 40-50% koleksi yang sudah dibuat flipping book-nya. Karena konversi, bukan data,
Karena aplikasi Flipping Book yang digunakan itu ternyata sudah kedaluarsa. Jadi bisa dibayangin, kalau mereka masih punya format aslinya, yang tadi dialih mediakan, mungkin nggak ada masalah. Mereka masih bisa mengulang prosesnya. Hanya akan butuh waktu lebih lama lagi. Karena berarti kan proyek yang kemarin 50,5 dari proyek tersebut harus diulang lagi kan. Dananya kan nambah lagi berarti. Datanya memang bisa ditransfer, diselamatkan dari server yang rusak. Tapi nggak bisa dibaca kontennya, kan seru. Gitu. Jadi bayangin sekarang kamu mengalih mediakan gitu ya, melakukan preservasi adanya, oke kita kumpulin aja lah dalam format begini. Dosen-dosen misalnya kamu dikasihin data dalam format Word 2010 ya. Sementara nanti 50 tahun ke depan ternyata Word 2010 sudah tidak lagi disupport. Siapa yang bertugas mengawasi, mengalih mediakan Word 2010 menjadi katakanlah Word 2060 karena 50 tahun ke depan. Kalau itu tidak direncanakan dengan baik, bisa jadi Word 2010-nya kan nggak bisa diakses. Berarti laporan kemajuan, kemudian data mentahnya dalam format Office 2010-nya bubar semua. Karena kita nggak mikirin, karena kita nggak punya resources. Kita mesti mikir bahwa data penelitian ini 50 tahun ke depan masih diperlukan. Karena harus dirawat. Gitu. Paham nggak kenapa preservasi digital ini ya mahal. Tapi kalau kalian tidak melakukan, ya sudah. Either kalian harus melakukan ulang lagi semua kegiatan yang terdahulu untuk mengumpulkan data digital tersebut, atau ya dark ages. Ya udah, penelitian yang dulu-dulu hilang deh 50 tahun ke belakang. Seperti tadi format digital, kalau tadi misalnya format aslinya atau media aslinya sudah dimusnahkan gitu kan, karena berpikiran bahwa oh ini kita sudah punya digitalnya, kita nggak perlu lagi nyimpen yang format aslinya. Ya berarti hilang kan semua tuh 50% tadi. Itu case yang real ya di lapangan. Bisa kebayang? Bisa, Pak. Nah, sekarang tugas kalian coba cek juga di komputer kalian tuh ada format apa saja. Nah, itu nanti semester pertemuan berikutnya. Itu tugas kalian nanti kita bicara itu. Format di komputer kalian atau di handphone kalian itu format, bukan format aplikasi ya. Kita bicara format data. Entah itu gambar, entah itu apapun. Lalu kemudian kita harus mulai berpikir kira-kira 5 tahun ke depan file-file ini perlu diapain. Kalian nyimpan foto-foto keren-keren, 5 tahun ke depan fotonya udah nggak berlaku lagi, ya sudah, musnah, selesai, nggak ada masalah, nggak perlu dipreservasi. Tapi kalau perlu dipreservasi, perlu kalian simpan, kira-kira tahapan apa yang harus kalian lakukan? Lihat saja dari kebutuhan kalian, komputer, data-data di komputer kalian, atau di handphone kalian. Handphone kalian berapa sih sekarang? Minimal kan 16 GB. Berapa persen yang data? Berapa persen data dalam artian chat misalnya? Chatting kalian, media sosial, berapa banyak? Ada nggak kalimat-kalimat penting di sana? Ternyata kalian pernah berjanji, bla bla bla, gitu kan? 5 tahun ke depan janji itu ternyata ditagih. Kamu kan pernah ngomong begini kan? Ini di media sosial gini-gini. Karena undang-undang ITE, yaitu tadi apalagi di media sosial, backupnya tidak hanya di handphone kamu, tapi ada di internet juga. Semua orang mungkin bisa menelusur kembali. Ucapan-ucapan kalian itu akan jadi bukti.
Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya ada di para pengelola atau pelaksana preservasi digital. Kalau dia hanya berpikiran sempit ya preservasi digital adalah alih media ke PDF, alih media disimpan di server, di repositori selesai. Iya bisa jadi digital dark ages tadi. Digital dark ages itu bukan hanya untuk orang ya, hanya untuk negara ya, hanya untuk manusia keseluruhan dunia. Tapi kalian juga bisa punya digital dark ages. Oh iya, foto-foto dulu saya waktu lulusan kemana ya? Nah, itu berarti digital dark ages buat kalian. Kalian tidak punya lagi gambar-gambar foto kenangan kalian waktu wisuda misalnya. Itu digital dark ages buat perorangan. Dulu kayaknya saya pernah ketemu sama si Pak ini, gini-gini ngobrol, kita sama-sama ngapain gitu. Iya, waktu itu punya fotonya, sekarang udah hilang. Ya udah, itu digital dark ages berarti. Tapi pada level yang kecil. Pada level kalian, individu. Bayangin itu terjadi di level negara, di level dunia. Katakanlah misalnya, kemarin ada Olimpiade dalam COVID ya, di mana? Jepang, gitu kan? Lalu kemudian tahu-tahu Gunung Fuji meletus, lalu semua Jepang musnah. Udah bilangin jelek ya, tapi itu musnah gitu. Nah sekarang kan dunia akan kehilangan sejarah pelaksanaan Olimpiade pada masa pandemi. Bisa nggak terbayang hal seperti itu? Nah, harusnya pelaksana preservasi digital, pola pikirnya sampai ke sana. Karena kita nggak tahu ke depan ada apa. Dan semakin kita menunda melakukan preservasi digital, ya artinya semakin besar kemungkinan kita akan mengalami digital dark ages. Mau level di individu, mau level di negara, mau level di organisasi, ya. Tapi digital dark ages pasti akan terjadi tanpa adanya preservasi digital yang memadai. Nah, mau melakukan preservasi digital yang baik, coba tolong sekali lagi. Sebenarnya kita ada di posisi mana sih kesiapan kita untuk melakukan itu? Sehingga kita bisa menyusun strategi yang lebih baik. Itulah pembahasan kita hari ini. Tools-nya silakan pakai, ada Drambora, ada yang pakai tadi yang bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, sehingga kalian bisa menyusun. Loh, kalau ternyata saya menjawab tadi negatif semua, jangan-jangan kan jawabannya apa? Ya kita belum siap. Paham aja baru sekarang, gara-gara Pak Yono bicara tentang preservasi digital, gitu kan? Bagaimana melakukannya? Acting. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa yang praktikum, kalian unduh pertanyaannya. Coba kalian bandingkan dengan yang Corsil tadi. Yang ini, Cortrasil. Saya masih menunggu Drambora. Kalau di Drambora bisa, nanti saya upload sehingga kalian bisa membandingkan lagi. Oke. Terima kasih, sudah jam 3:50. Kita tutup pertemuan kali ini, semoga kalian mendapatkan ilmu dan manfaat yang bisa berguna untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.